recordnya, bacaannya record. Itu ada suaranya tuh ngeri. Ah, udah. Suaraku dengar nak? Dengar aman, aman, aman. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dengan kelompok radiator yang berjumlah dua orang. Ah, yang pertama saya sendiri, Desi 23073005. Dan saya M. Harian Saputra dengan NIM 23073010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah mekanisme yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen mesin yang bergerak dengan memberikan lapisan pelumas atau oli atau grain. Selanjutnya, fungsi sistem pelumas. Fungsi sistem pelumas adalah mencegah kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Seperti gambar di samping, di sini terbagi menjadi ada 4 komponen. Yang pertama, oil frame, di oli frame, selanjutnya shaft, bearing cap, bearing. Fungsi pelumasan terbagi menjadi 5. Yang pertama, menghindari kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Yang kedua, sealer atau sebagai perapat antara piston dengan dinding silinder. Yang ketiga, melindungi mencegah karat. Yang keempat, peredam suara. Yang kelima, pembersih. Perlu. Sistem pelumasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pelumasan motor 4 tak, oli melumasi seluruh komponen mesin, yaitu terbagi menjadi dua juga, yaitu sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan basah. Sedangkan yang kedua, sistem pelumasan motor 2 tak. Pelumasan ruang gigi dan ruang engkol terpisah. Selanjutnya sistem pelumasan kering. Sistem pelumasan kering yang pertama oli ditampung di luar ruang bakar. Yang kedua terdapat dua pompa yaitu pompa pengisap dan pompa penekan. Seperti gambar di samping, di sini ada oil tank, oil strainer, dan oil pump, oil strainer, screen, and or filter. Lanjut aja Yan. Yang selanjutnya adalah sistem pelumasan bahan basah 4 tak, yaitu oli ditampung di ruang engkol. Terdapat satu pompa oli yang berfungsi mengalirkan oli ke poros engkol, gigi-gigi perseling, poros knob, rantai mesin. Selanjutnya penggantian oli. Oli mesin semakin lama akan berkontaminasi gas dari ruang bakar yang masuk ke bak oli. Oli mesin harus diganti secara periodik. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan sistem pelumasan. Pemeriksaan kuantitas dan kualitas minyak pelumas. Pemeriksaan tekanan pelumasan. Pemeriksaan komponen pelumasan. Pemeriksaan kerja pompa oli. Pemeriksaan kuantitas oli. Pemeriksaan kuantitas oli penting untuk memastikan mesin kendaraan berfungsi dengan baik dan terhindar dari kerusakan akibat kekurangan atau kelebihan oli. Berikut adalah langkah-langkah untuk memeriksa kuantitas oli. Satu, persiapan. Pastikan kendaraan diparkir di permukaan yang datar. Matikan mesin dan tunggu sekitar 5-10 menit agar oli turun ke bak penampung. Yang kedua, gunakan dipstick atau tongkat pengukur oli. Buka kap mesin dan temukan dipstick oli biasanya berwarna cerah seperti kuning atau oranye. Tarik dipstick keluar, lalu bersihkan dengan kain atau tisu. Masukkan kembali dipstick ke dalam tabungnya sehingga masuk sepenuhnya. Tarik kembali dipstick dan periksa level oli antara tanda min atau max. Yang ketiga, analisis hasil. Jika di antara min dan max, oli dalam kondisi cukup. Jika di bawah
Jika di bawah min, tambahkan oli secara bertahap. Dan jika di atas max, bisa menyebabkan tekanan berlebih, sebaiknya kurangi oli. Dan yang keempat, periksa kualitas oli. Jika oli berwarna hitam pekat dan terlalu kental, pertimbangkan untuk menggantinya. Jika terdapat buih atau oli berwarna seperti susu, bisa jadi ada kebocoran air di dalam mesin. Dan baiklah, untuk kesimpulannya, sistem pelumasan adalah komponen penting dalam mesin yang berfungsi untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, mendinginkan komponen, serta menjaga kebersihan mesin dengan menghilangkan partikel kotoran. Tanpa sistem pelumasan yang baik, mesin akan cepat mengalami kerusakan akibat gesekan yang berlebihan dan panas yang tidak terkontrol. Pemilihan jenis pelumasan dan oli yang tepat sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur mesin. Selain itu, perawatan berkala seperti mengecekkan oli mesin, level oli, menggantikan oli, dan pemeriksaan filter sangat diperlukan agar sistem pelumasan tetap berfungsi optimal. Dengan sistem pelumasan yang baik, efisiensi mesin dapat meningkat, konsumsi energi lebih hemat, dan umur pakaian komponen lebih panjang, sehingga mengurangi biaya perawatan dan memperpanjang masa operasional mesin. Dan mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan hasil presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf, jika kami kekurangan materi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.